Citerep, tanggal 8 Agustus tahun 2025, pemerintah Desa Pasir Mukti Kecamatan Citerep Kabupaten Bogor, melakukan sosialisasi bantuan keuangan infrastruktur desa tahun anggaran 2025 di Balai Desa Pasir Mukti Lantai 2. Saya banggakan rekan saya Pak Mus, Bimbel Desa Pasir Mukti, dan juga pendamping desa ya, Pak Rismantono dan Bu Rini. Ya. Saya dengan Pak Nana. Pak Nana kebetulan juga bentrok juga ada Zoom meeting Pak. Zoom meeting rapat evaluasi. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut Camat Citerep yang diwakili staf Kasih Ekbang yakni Bapak Falah Jati Gustianto, S.A.P., Kepala Desa Pasir Mukti Bapak Kamaludin dan perangkat, pendamping Desa Bapak Riswantono, S.T., BPD, LPM, Ketua MUI, Ketua RT dan RW, Karang Taruna Desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, Binwil Satpol PP serta Kasatgas Linmas Desa Pasir Mukti. Ketua LPM, Ketua RT, Ketua RW, Bismillah, alhamdulillah, wa hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Yang saya hormati Pak Camat, dalam hal ini wakil Pak Falah dan Pak Nana. Yang saya hormati Ketua BPD dan jajaran, yang saya hormati pendamping desa Pak Tono dan Bu Rini. Yang saya hormati Ketua MUI Desa Pasir Mukti. Saya hormati Babinsa, Babinmas, Binwil, Ketua Karang Taruna, beserta jajaran. Yang saya hormati para Ketua RT dan RW dan hadirin semua yang saya banggakan. Alhamdulillah pada Pemerintah Desa Pasir Mukti menggelar sosialisasi bank ke infrastruktur desa sekaligus membahas progres pembangunan desa serta penanganan masalah lingkungan. Kepala Desa Pasir Mukti menyampaikan rasa syukur atas kekompakan seluruh pihak dalam mendukung program pembangunan yang telah berjalan. Menurutnya, kerjasama antara BPD, Karang Taruna, dan masyarakat menjadi bukti bahwa pemerintah desa berkomitmen menjalankan program secara transparan dan sesuai prosedur. Alhamdulillah, semua pihak kompak. Ini membuktikan bahwa pemerintah desa benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kita bangun sesuai prosedur, dan insya Allah hasilnya akan bermanfaat untuk semua, ujar Kamaludin Kades Pasir Mukti. berkaitan dengan permasalahan, alhamdulillah paling tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi tahapan hari ini adalah tahapan dari adanya aspirasi masyarakat, di mana saya selalu memantau kegiatan di lingkungan. Belakangan kalau di Kudukuh itu sering, kalau banjir, kalau musim hujan besar selalu jabrik ke saya. Pak Kades gimana nih banjir? Walaupun tidak itu biasanya bikin status, tapi kami bukan berdiam diri. Kami menangkap aspirasi itu dan kami bicarakan dengan para tokoh termasuk BPD, Karang Taruna dan semua. Alhasil hari ini ada sepakat kita dengan tahapan yang sekarang bahwa kita akan membangun tahun ini adalah infrastruktur yang berkaitan dengan menjaga agar tidak terjadinya banjir di masing-masing wilayah. Salah satu fokus pembahasan adalah penanganan banjir di beberapa titik rawan, khususnya di wilayah RT 03 hingga RT 05. Pemerintah desa telah melakukan berbagai langkah, termasuk memperbaiki saluran air, membangun tanggul, dan menyiapkan jalur evakuasi jika terjadi banjir. Wilayah kita memang ada yang rawan banjir. Karena itu, kami lakukan perbaikan saluran dan peninggian jalan di beberapa titik. Tujuannya supaya warga lebih aman saat musim hujan, tambahnya. Selain itu, Kades Kamaludin menegaskan bahwa semua proyek pembangunan akan mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku. Dua kegiatan prioritas yang sedang berjalan antara lain perbaikan infrastruktur jalan dan rehabilitasi saluran air di sekitar permukiman warga. Sesuai dengan hasil dari para investigasi kita antara RT, RW, Babinsa, Babindas, tokoh pemuda, Karang Taruna, semua ke lokasi waktu itu. Dan di situ disepakati bahwa kita akan membangun drainase sepanjang 300 meter. Dan yang memiliki tanah pun sudah tidak ada masalah, tidak ada keberatan. Bahkan mereka yang mengajukan kepada kita. Ada dekat kuburan kalau tidak salah ya Pak RT ya. Insya Allah itu akan kita laksanakan. Tinggal bagaimana penataan kesininya nih. Penataan kedepannya agar tidak terjadi luapan air yang berlebihan. Maka sengaja saat ini PRT Jawa agar memahami tentang konsep kedepannya agar penataan terkait dengan air kita beres semua. Di sini belakang desa juga sudah kita bikinkan juga drainase. Artinya kalau memang melimpah nanti akan ke sebelah sana. Tapi bukan kiriman dari apa yang sekarang kita akan bangun. Jadi berbeda. Jadi jangan sampai di masyarakat sebelah sini, wadah. Jangan-jangan nanti ke RT sebelah sini.
Nanti kita upayakan air itu akan mengalir ke depan dan ke jalan raya. Tinggal bagaimana Pak RT Cecek, Pak Asgar nanti menata jalan, terutama tebusan dari buangan air itu akan ke sana dan dijaga betul yang berkaitan dengan apalagi tadi kata kepala tuh sampah itu ke depan ada penanganan khusus. Nanti kita tata. Jadi kalau kita membangun jalan sebagus apapun, kalau penataan sampah dan drainase tidak terangi, itu tidak akan berjalan dengan baik. Lingkungan pasti akan kumuh dan kotor. Tapi mudah-mudahan nih, saya sudah menjawab beberapa titik drainase betul-betul kita perhatikan. Yang kedua, di Dukuh, ini cukup panjang di Dukuh nih, malah sekitar 515 meter ya, banyaknya Mas Edes. Dan kita akan aktifkan lagi drainase yang mandi. Jadi tanahnya itu tanah sumur susukan yang dulu. Jadi kalau ada yang nanya, ini tanah siapa? Ini susukan yang dulu, mana dulu lebarnya hampir 80 sampai 10 meter. Terkait hambatan yang sempat terjadi, seperti keterlambatan pekerjaan akibat cuaca dan kondisi medan, pihak desa berkomitmen untuk segera menyelesaikannya. Kami sudah berkoordinasi dengan BPD dan warga agar semua pekerjaan bisa rampung tepat waktu. Semua ini demi kepentingan bersama, kata Kades Kamaludin. Dalam kesempatan itu, Kades Kamaludin juga menyampaikan rencana pembangunan akses jalan di wilayah yang selama ini terputus, sehingga nantinya kendaraan bisa melintas dengan lebih mudah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga sekaligus memperlancar arus ekonomi desa. Sehingga di saat banjir itu warga terendam air. Tapi dengan beberapa kali saya berkunjung dengan Pak Haji Aep dan tokoh masyarakat sana, alhamdulillah insya Allah semuanya sudah sepakat bahwa yang jebol itu akan kita bangun dan yang pinggir kiri kanan yang memiliki tanah juga sepakat tidak ada permasalahan. Tinggal bagaimana nanti sosialisasi kembali. Tapi saya yakin nih, dengan kekuatan kita, ada Karang Taruna, ada BPD, semua bisa meyakinkan kebutuhan kita semua. Ini adalah demi kemajuan kita semua, karena ini pola dasar bagaimana nanti akses yang selama ini terputus terkait dengan air juga nanti ada akses yang terkait dengan jalan. Karena di atas unit itu nanti akan kita tutup Pak. Minimal selama ini kan orang mau ke masjid dari Haji Sofian, dari Alusmania, mau ke sana kan susah. Galengan selama ini makin kecil Pak. Tapi dengan nanti kita akan bikin unit di atas itu tutup, insya Allah nanti minimal ada 70 cm. Dan kemarin sudah ada gambaran masing-masing warga itu pengen ada masuk mobil di atas sana, yang lebih bagus. Nanti kita lebarin, jalan airnya udah ada, tinggal bagian itu akan menjadi pertumbuhan baru dan koneksitas antara lingkungan dengan baik. Itu harapan kita semua. Toh masih ada program-program kedepannya, tinggal bagaimana nih? BPD, Karang Taruna, tokoh masyarakat, RT RW sepakat. Yuk, selesaikan semua persoalan yang ada secara bertahap dan berkelanjutan. Nanti saya cuma 1 tahun setengah lagi, 1 tahun 4 bulan lagi habis. Nanti pemimpin yang akan datang, nanti bisa menciptakan apa yang sudah kita sama-sama gagaskan. Sama-sama kita bahwa desa kita harus bersih, desa kita juga betul-betul memiliki akses ke setiap jangkauan titik-titik yang diinginkan oleh masyarakat. Itu ya. Jadi yang kedua, yang berikutnya adalah ini tadi kata Pak Pala, ada 2 hal. Ini keberlanjutan, kualitas yang betul-betul tidak akan diragukan. Karena unitnya pun nanti ada lemnya. Hanya ini ada pemasangan batu aja, fondasi aja yang tidak panjang 170 meter. Tapi sebagian besar itu ada unit yang betul-betul secara kualitas tidak diragukan lagi. Karena nanti ada lemnya, ada pertanggungjawaban yang betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi keberlanjutan, kelestarian itu betul-betul insya Allah dan mudah-mudahan nanti tidak menjadi permasalahan. Ini contoh di Dukuh nih. Nanti akses yang ada pada Haji Buras air itu. Tapi saya bersama RT lain dan Pak RW ya sepakat ada sedikit soretan. Di depannya nantinya jatuhnya ke Kak Dedi, ke mantan Bu. Ini supaya paham nih. Itu pun akan kita menggunakan pintu air. Jadi kalau besar ke sini kita kurangin, kalau besar ke sana kita kurangin. Jadi paling tidak debit airnya bisa kita atur. Jadi jangan sampai luap kali nanti airnya nanti besar ke sini nanti. Justru dengan seperti ini kita atur karena ada soletan yang menyebabkan nanti air bisa diatur dengan baik. Ya, jadi itu barangkali mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dengan baik karena tadi kata Pak Pala ini RAB-nya disusun oleh kita dan diteliti oleh kecamatan, dilanjut diverifikasi oleh TA ya, pendamping desa dan ini setelah di SK-kan oleh Bupati dan mudah-mudahan kita semua karena kita belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya alhamdulillah
Desa Pasir Mukti nyaris tidak pernah ada masalah. Kalaupun ada masalah sedikit, pasti kita tangani bersama-sama. Ya, terakhir saya informasi aja sedikit kaitan dengan WD acara ini. Besok kita akan melaksanakan kegiatan. Sebagai penutup, Kades Kamaludin mengajak seluruh warga untuk ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa. Pembangunan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk anak cucu kita. Mari kita jaga bersama, manfaatkan dengan baik, dan saling mengingatkan jika ada yang merusak. Desa ini milik kita semua, pungkasnya. Dengan dukungan semua pihak, pemerintah Desa Pasir Mukti optimistis seluruh program dapat selesai sesuai target, membawa manfaat nyata bagi masyarakat, serta menjadikan desa lebih maju dan tangguh menghadapi bencana. RT RW, Babinsa, Babinmas, MUI, insya Allah kita akan bisa sama-sama lalui dengan baik. Barangkali saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.